Namanya Arka. Ia bangun pagi-pagi buta, bekerja sebagai kuli bongkar muat di pasar, lalu pulang dengan baju penuh debu dan tubuh pegal. Tapi wajahnya jarang sekali menunjukkan keluhan. Hidup memang keras, tapi Arka telah lama berdamai dengan kenyataan. Ia tinggal bersama ibunya di rumah sederhana. Meski miskin, ibunya membesarkan Arka dengan penuh kasih, menanamkan nilai kesabaran, kejujuran, dan tekad untuk tidak pernah menyalahkan hidup. Setiap sore, setelah pekerjaan selesai, Arka sering duduk di warung kecil. Di sanalah ia sering bertemu dengan Laras, gadis yang diam-diam sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Laras adalah anak dari guru pensiunan di kampungnya, dan meskipun status sosial mereka berbeda, Arka merasa bahagia setiap kali bicara dengannya. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan kadang-kadang saling diam, tapi nyaman. Dalam benak Arka, Laras adalah satu-satunya harapan yang membuat hidupnya terasa berarti. Ia bahkan pernah berpikir, mungkin kalau dia bekerja lebih keras, ia bisa menabung dan menikahi Laras suatu hari nanti. Namun, perlahan-lahan sesuatu berubah. Laras mulai lebih sering menghindar. Tiap kali bertemu, Laras tampak seperti sedang terbebani. Arka mencoba memahami, berpikir mungkin Laras sedang banyak pikiran. Tapi semua itu terasa runtuh ketika suatu malam, ia mendengar percakapan dari belakang warung. Suara Laras berbicara pada temannya. "Aku nggak sanggup terus-terusan sama orang yang nggak punya masa depan. Hidup itu bukan cuma tentang cinta, kan?" Kata-kata itu menghantam kepala Arka. Ia tak langsung konfrontasi, hanya pulang dengan mata kosong, seperti kehilangan sebagian dirinya. Beberapa hari kemudian, Arka memberanikan diri untuk bicara jujur. Ia menatap mata Laras dan mengutarakan keinginannya untuk menabung dan serius membangun masa depan bersama. Tapi Laras hanya tersenyum getir dan menggeleng pelan. "Arka, kamu orang baik, tapi aku capek. Aku nggak bisa terus berharap sama seseorang yang bahkan belum tahu besok makan dari mana." Kalimat itu menghancurkan segalanya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, hanya keheningan panjang yang terasa lebih menyakitkan dari teriakan. Arka tidak memohon. Ia duduk di depan rumah sambil menatap langit yang malam itu terlihat terlalu gelap. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Apakah kerja kerasnya sia-sia? Apakah dunia benar-benar hanya menghargai orang yang sudah jadi, bukan yang sedang berjuang? Ibunya mencoba menenangkannya, tapi Arka tahu, luka ini bukan luka yang bisa disembuhkan dengan pelukan. Ini luka yang menuntut waktu. Atau mungkin, kehancuran total. Malam-malam berikutnya dilalui Arka dalam kesepian yang mendalam. Ia tetap bekerja seperti biasa, tapi ada yang hilang dari sorot matanya. Dunia terasa makin sempit dan impian terasa seperti lelucon. Namun di balik keterpurukan itu, ada janji diam-diam. Ia akan membuktikan bukan untuk Laras, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri bahwa ia pantas dihargai. Hari-hari kembali berjalan, tapi kini tanpa arah yang pasti. Arka tetap bekerja, tapi ada kehampaan yang tak bisa ditutupi. Hingga suatu siang, saat ia sedang duduk di bawah pohon rindang usai memanggul beras di pasar, seorang pedagang keliling tua yang baru datang ke kota menghampirinya. Pedagang itu butuh bantuan mengangkut dagangannya dan menawarkan sedikit upah. Arka menerimanya tanpa pikir panjang. Sejak hari itu, ia mulai belajar berdagang keliling dari si bapak tua, menjual makanan ringan, air mineral, hingga perlengkapan kecil rumah tangga. Lambat laun, Arka mulai paham cara menyapa orang, membaca situasi, dan menawarkan dagangan dengan cara yang sopan, tapi meyakinkan. Ia mulai merasa bahwa ada jalan kecil di depan yang tak terlihat sebelumnya. Dengan tabungan seadanya, Arka perlahan mulai membeli barang dagangan sendiri dan mulai menjual keliling. Arka menjajakan dagangannya dari gang ke gang, dari pagi hingga matahari tenggelam. Setiap uang yang ia hasilkan tak pernah sia-sia. Ia mencatat pengeluaran, menghitung untung rugi, dan mulai menyimpan sedikit demi sedikit. Meski hasilnya belum besar, tapi langkah-langkah kecil itu membuatnya merasa hidup kembali. Arka mulai dikenal warga sekitar karena kejujurannya. Ia selalu tersenyum meski lelah, dan bahkan suka memberi diskon kecil pada ibu-ibu yang belanja banyak. Ia mulai menumbuhkan rasa percaya diri, rasa yang dulu hilang saat Laras meninggalkannya. Dalam kesibukannya itu,
Suatu hari ia melihat seorang tunawisma duduk sendiri di dekat pasar. Tunawisma itu terlihat tua dan kesepian. Banyak orang menghindarinya, tapi Arka, entah mengapa, merasa ingin mendekat. Ia memberi sepotong roti dan sebotol air, lalu pergi tanpa mengucap banyak. Hari-hari berlalu, dan perlahan Arka mulai mencetak keuntungan lebih. Ia tak hanya menjual barang dari gerobak, tapi mulai menitipkan barang dagangannya di beberapa warung kecil. Walau masih jauh dari kata mapan, tapi untuk pertama kalinya ia bisa tidur dengan tenang dan bangun dengan tujuan. Kebaikan kecil, kerja keras, dan rasa sabar membentuk pondasi yang kokoh bagi langkah berikutnya. Dalam 2 tahun, usaha kecil Arka tumbuh perlahan menjadi toko kelontong kecil. Ia menyewa kios di pinggir jalan utama, bukan tempat strategis, tapi cukup ramai. Ia memperluas jenis dagangan. Arka belajar langsung dari pengalaman, bagaimana menyusun stok, memutar modal, dan menghadapi pelanggan yang beragam. Ia juga mulai dipercaya oleh distributor besar karena pembayaran yang selalu tepat waktu. Untuk pertama kalinya, Arka merasa mampu membangun masa depan. Nama tokonya mulai dikenal. Arka bahkan bisa mempekerjakan 2 karyawan untuk membantunya. Ia membuka layanan pesan antar untuk tetangga sekitar, membuat catatan pelanggan tetap, dan memberikan diskon pada pembelian tertentu. Semua strategi kecil itu membuat bisnisnya makin berkembang. Arka tidak pernah merasa lebih pintar dari orang lain, tapi ia percaya kerja keras dan kejujuran akan membawa hasil. Ia mulai merencanakan untuk membuka cabang kedua, mimpi yang dulu terasa mustahil. Tapi seperti kehidupan yang tak bisa ditebak, justru di titik ia merasa semua berjalan lancar, badai besar datang tanpa tanda. Di balik rencana yang penuh harapan, ternyata ada ujian besar yang menunggu di tikungan hidup. Tepat saat Arka hendak mengambil pinjaman modal untuk membuka cabang, salah satu pemasok terbesarnya mengirim barang yang ternyata palsu dan rusak. Produk-produk itu sudah sempat dijual dan banyak pelanggan mengeluh. Beberapa bahkan meminta ganti rugi. Dalam sekejap, reputasi yang ia bangun runtuh. Ia kehilangan kepercayaan konsumen, dan bahkan toko-toko yang biasa menerima suplai barang darinya memilih mencari distributor lain. Hati Arka hancur, bukan hanya karena kerugian, tapi karena kepercayaan yang ia jaga mati-matian kini jadi senjata untuk menjatuhkannya. Situasi makin parah ketika bank menolak pengajuan pinjamannya karena laporan keuangan yang menunjukkan kerugian besar dalam waktu singkat. Arka tak bisa mengembalikan uang pelanggan yang kecewa, dan satu persatu karyawan meninggalkannya karena gaji tak terbayar. Ia menjual barang-barang pribadi, bahkan sepeda motor satu-satunya, hanya untuk bertahan. Tapi usaha itu seperti menimba air dari kapal yang bocor besar. Tak ada yang cukup. Ia mulai menutup toko lebih awal. Arka lebih sering berdiam dalam toko. Setiap malam ia menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, "Salahku di mana?" Ia sudah berusaha jujur, rajin, dan tidak menyakiti siapapun. Tapi kenyataannya, hidup seperti tetap ingin menamparnya. Dalam kesunyian itulah keyakinannya perlahan mulai padam. Hingga pada suatu pagi yang biasa, datanglah seorang pria tua ke toko itu. Ia bukan pelanggan, bukan tetangga, tapi membawa sepucuk surat yang ditujukan pada Arka. "Saya diminta menyerahkan ini padamu," katanya sebelum pergi tanpa menjelaskan apapun. Arka bingung, tapi ketika membuka surat itu dan membaca nama pengirimnya, tubuhnya gemetar. Itu dari si tunawisma yang dulu pernah ia beri roti. Dunia yang sudah gelap kini membuka celah cahaya, meski kecil dan samar, di tengah reruntuhan harapannya. Surat itu ditulis tangan, dengan huruf yang gemetar namun penuh ketulusan. Di dalamnya, sang tunawisma yang belakangan diketahui bernama Pak Dharma menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Dulu, ia adalah pemilik pabrik kecil di pinggiran kota, namun kehilangan segalanya karena pengkhianatan orang kepercayaannya. Sejak itu, ia memilih hidup sendiri di jalanan, jauh dari keramaian dan keluarga. Tapi, dalam sepi dan hancurnya hidupnya, kebaikan kecil dari Arka menyalakan kembali kepercayaannya pada manusia. Ia menulis bahwa Arka mengingatkannya pada dirinya sendiri yang dulu. Jujur, pekerja keras, dan tak menyerah walau hidup keras. Surat itu bukan sekadar ucapan terima kasih. Di akhir tulisan, Pak Dharma menyatakan bahwa ia telah meninggal dunia beberapa hari sebelum surat itu sampai ke tangan Arka. Dan melalui notaris,
Ia mewariskan seluruh aset pabrik yang masih legal atas namanya kepada Arka, sebagai tanda kepercayaan dan rasa terima kasih. Terakhirnya, Arka membaca surat itu berkali-kali, tak percaya pada apa yang tertulis. Tangannya gemetar, matanya panas, dan hatinya campur aduk antara rasa kehilangan dan keharuan yang tak terkira. Ia merasa seakan diberi kesempatan kedua, tapi bukan oleh dunia, melainkan oleh seseorang yang bahkan tidak memiliki alasan untuk peduli padanya. Dalam kesunyian toko yang kosong, Arka menatap langit dan merasa seperti suara semesta berbicara kepadanya lewat Pak Dharma. Ia tahu ini bukan kebetulan. Proses legalitas berjalan cepat karena Pak Dharma telah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari. Arka kini memiliki pabrik yang sudah lama tidak beroperasi, namun dengan bangunan yang masih kuat dan peralatan yang sebagian besar layak pakai. Dengan sisa-sisa semangat dan kenangan pahit yang membakar dadanya, Arka mulai merancang ulang segalanya. Dari branding produk, target pasar, hingga nilai yang ingin ia tanamkan dalam setiap barang yang keluar dari pabriknya. Ia mempekerjakan orang-orang pinggiran yang seperti dirinya dulu, memberi mereka pelatihan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan manusiawi. Sedikit demi sedikit, mesin-mesin tua itu mulai berputar kembali, bukan hanya menghidupkan pabrik, tapi juga harapan banyak orang. Produk pertama yang mereka hasilkan adalah sabun ramah lingkungan, diberi merek Dharma, sebagai bentuk penghormatan kepada sang penyelamat yang diam-diam telah menjadi titik balik hidupnya. Respon pasar mengejutkan. Banyak yang tertarik, bukan hanya karena produknya, tapi karena kisah di baliknya. Tapi Arka tak mencari sorotan. Ia tetap bekerja keras, turun langsung ke lapangan, memantau proses produksi, dan menjaga nilai-nilai awal yang ia pegang sejak menjajakan barang dari gerobak biru itu. Ia tahu kesuksesan sejati bukan hanya angka di rekening, tapi berapa banyak orang yang hidupnya ikut berubah karenanya. Dalam 2 tahun, usaha Arka tumbuh luar biasa. Pabriknya punya cabang di beberapa kota, dan ia mulai dikenal di kalangan pengusaha sosial. Ia tak hanya membangun bisnis, tapi membangun gerakan. Ia mengundang anak-anak muda untuk magang, membuka kelas kewirausahaan, dan terus mengingatkan bahwa semua ini bukan hasil dari keberuntungan semata, tapi dari setiap keputusan kecil untuk tetap baik meski dunia tak memberi alasan untuk itu. Arka bukan lagi pemuda patah hati yang ditinggal karena miskin. Ia kini adalah simbol dari kebangkitan elegan, tenang, kokoh, dan berdampak. Suatu hari, dalam sebuah seminar wirausaha di kota tempat dulu ia tinggal, Arka diundang menjadi pembicara utama. Aula penuh sesak, sorak-sorai menyambut pemuda sederhana yang kini menjadi inspirasi nasional. Tapi di tengah kerumunan, Arka melihat wajah yang sangat familiar. Laras, mantan kekasihnya, duduk di barisan tengah dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah acara selesai, Laras menghampirinya. Ia meminta maaf dengan suara gemetar karena meninggalkan Arka dulu. Kini hidupnya tak seperti yang ia bayangkan, suaminya menceraikannya, dan bisnis yang ia bangun bersama pria itu bangkrut. Ia berkata, "Kamu sekarang lebih dari yang pernah aku impikan." Arka menatapnya dalam diam. Bukan karena marah, tapi karena hatinya tak lagi menyimpan luka. Ia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Terima kasih karena pernah membuatku merasa tak cukup. Karena tanpamu, aku mungkin tak akan menjadi seperti hari ini." Ia lalu melangkah pergi, membiarkan Laras berdiri sendiri di tengah aula yang mulai sepi. Langkah kakinya ringan, seperti hati yang tak lagi menoleh ke masa lalu. Dunia benar-benar sudah berbalik, bukan karena Arka ingin membalas, tapi karena ia sudah melepaskan segalanya dengan penuh keikhlasan. Hidup tak selalu memberi kita awal yang indah, tapi setiap luka, setiap kegagalan, dan setiap kehilangan bisa menjadi batu loncatan menuju versi terbaik dari diri kita. Arka telah membuktikannya bahwa bahkan dari reruntuhan, seseorang bisa membangun istana. Semua berawal dari satu kebaikan kecil, satu niat untuk tidak menyerah, dan satu tekad untuk tidak menyalahkan dunia. Dan dari sanalah, kisah nyata tentang keajaiban hidup dimulai.